Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel belajar matematika. Pada video kali ini kita akan belajar identifikasi grafik fungsi trigonometri dengan turunan pertama dan turunan kedua. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bahwa jika turunan pertama sebuah fungsi sama dengan 0, maka fungsi tersebut mengalami stasioner. Stasioner itu adalah bisa titik balik maksimum, bisa titik balik minimum, bisa titik belok. Nah, kemudian jika kita lanjutkan dengan uji turunan kedua, jika turunan keduanya sama dengan 0, artinya fungsi mencapai titik belok. Jika turunan kedua kurang dari 0, fungsi mencapai titik balik maksimum. Jika turunan kedua lebih dari 0, fungsi mencapai titik balik minimum. Nah, bagaimana jika turunan pertama kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0, dan seterusnya yang ada di bawah ini? Bisa disimak di video saya sebelumnya tentang kemonotonan fungsi trigonometri. Titik fokus kita adalah di sini ya. Bagaimana jika turunan keduanya kurang dari 0? Dikatakan bahwa mencapai titik balik maksimum. Jika kita gambarkan titik balik maksimum itu seperti ini. Di sini adalah titik balik maksimumnya. Sehingga secara keseluruhan grafik ini ya, bentuk seperti ini kan bisa kita katakan cekung. Cekungnya kemana dia? Cekungnya ke bawah. Jadi jika turunan kedua kurang dari 0, fungsinya mencapai titik balik maksimum. Secara keseluruhan berakibat F double aksen atau turunan kedua kurang dari 0, fungsinya cekung ke bawah. Gambarnya seperti ini ya. Berikutnya, jika turunan kedua lebih dari 0, fungsi mencapai titik balik minimum. Titik balik minimum itu jika digambarkan seperti ini. Nah, kita bisa katakan fungsinya cekung ke atas. Ini yang kedua. Jika turunan kedua lebih dari 0, maka fungsi cekung ke atas. Sehingga bisa kita berikan fokus di sini ya. Kapan sebuah fungsi trigonometri itu cekung ke bawah? Syaratnya adalah turunan keduanya kurang dari 0. Kapan fungsi cekung ke atas? Turunan keduanya lebih dari 0. Ini yang perlu diingat ya. Ini ingat. Nah, untuk lebih jelasnya saya berikan satu contoh soal. Di sini diketahui fungsi fx sama dengan sin 2x plus 60 derajat. Tentukan interval di mana fx cekung ke atas dan cekung ke bawah. Intinya kita harus menentukan turunan keduanya. Untuk cekung ke atas tadi adalah turunan keduanya lebih dari 0 atau positif. Untuk cekung ke bawah, turunan keduanya kurang dari 0. Mari kita kerjakan. Untuk yang pertama tentu saja kita mencari turunan pertama dulu. F aksen X sama dengan, ingat turunan dari sin adalah cos ya. Berarti cos dalam kurung 2x plus 60 derajat kalikan turunan dari 2x plus 60 adalah 2. Ini ya, ini turunan pertama. Kita lanjut ke turunan kedua. F double aksen X sama dengan turunan dari cos adalah min sin 2x plus 60 derajat. Tapi kita masih punya angka 2 dan 2 di sini, kalikan ya. Berarti min 4 sin dalam kurung 2x plus 60 derajat. Nah, ini turunan yang kedua. Nah, selanjutnya kita tentukan turunan kedua di mana bernilai positif lebih dari 0 atau negatif kurang dari 0. Kita cari pembuat nolnya dulu ya. Berarti min 4 kali sin 2x plus 60 derajat
sama dengan 0. Kedua ruas bisa kita bagi dengan min 4. Berarti yang kiri tinggal sin saja. Sin 2x plus 60 derajat sama dengan 0 ya. Langsung saja yang bernilai 0 itu sinnya adalah sin 0, misal salah satu saja ya. Ada 0, 180, 360, kita ambil salah satu. Kemudian kita gunakan teori tentang persamaan trigonometri. Kita lanjutkan. 2x plus 60 derajat. Tulisan derajatnya saya hilangi ya biar cepat. Sama dengan 0 plus k kali 360 derajat. Ini yang pertama kan. Atau 2x plus 60 derajat sama dengan 180 kurangi 0. Berarti 180 plus k kali 360 derajat. 2x sama dengan min 60 plus k kali 360 kanan. 2x sama dengan 120 plus k kali 360. Bisa kita bagi 2. X sama dengan min 30 plus k kali 180. X sama dengan 60 plus k kali 180. Sekarang kita jalankan k-nya. Ini kita batasi saja untuk 0 sampai 180 derajat. Baik, kita jalankan k-nya. K-nya 0 min 30 berarti di luar selang ya, di luar interval ini. K-nya kita ganti 1 berarti 180 dikurangi 30, 150. Kalau k-nya kita ganti 2, 360 kurangi 30, 330 berada di luar selang. Berarti untuk kiri hanya 1x yaitu 150 derajat. Untuk yang kanan kita jalankan 0, 60. Kalau 180 tambah 60, 240 sudah di luar selang yang diminta. Nah, sekarang kita letakkan pembuat 0 ini 150 dan 60 derajat ke dalam garis bilangan. Nah, kita letakkan di garis bilangan. Batas yang paling kiri tadi adalah 0. Batas yang paling kanan adalah 180 derajat. Kemudian yang kita masukkan angkanya adalah 60 dan 150. Ini kita lubang ya. 60 dan 150. Nah, seperti biasa, seperti pada pertidaksamaan kelas 10 juga demikian. Kemarin menentukan kemonotonan fungsi juga demikian. Kita ambil salah satu saja nilai di salah satu selang, boleh di kiri, di tengah atau di kanan. Misal saya mau ngambil di sebelah kiri. Misal di sini ambil satu saja nilai antara 0 sampai 60. Misal saya ambil 30 derajat. 30 derajat itu kita masukkan ke turunan kedua. Turunan keduanya kan ini. Kita substitusikan. Berarti sin 2 kali 30, 60, 120 ya. Sin 120 kan positif, dikalikan min 4 berarti bernilai negatif. Bernilai negatif di sini min. Nah, untuk khusus fungsi trigonometri, karena bentuknya itu kan hanya naik turun, naik turun, naik turun, maka ini suatu jaminan bahwa tanda di sebelahnya itu kalau habis turun mesti naik, kalau habis naik pasti turun. Ini suatu jaminan ya untuk fungsi trigonometri. Jadi kita tentukan salah satu saja tandanya, kemudian daerah yang lain itu bergantian. Nah, sekarang kita tinggal membaca intervalnya. Kapan cekung ke atas? Syarat cekung ke atas adalah turunan keduanya lebih dari 0. Berarti ini kan positifnya. Intervalnya adalah 60 X sampai 150. Kapan cekung ke bawah? Kebalikannya, tinggal kita baca yang bernilai negatif, yaitu 0 kurang dari pakai sama dengan, kalau 0 ya, X 60 atau 150 sampai 180. Kenapa di 0 dan 180 itu
menggunakan sama dengan, ini kita lihat batas yang diminta di sini, dia pakai sama dengan. Nah, demikian ya. Intinya adalah ini ya. Jika turunan keduanya kurang dari 0, fungsi cekung ke bawah. Jika turunan kedua lebih dari 0, fungsi cekung ke atas. Sudah saya berikan satu contoh soal, bisa di screenshot barangkali, terus diulangi lagi dan seterusnya. Ini soal yang sederhana. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa diterima dan dimengerti sebaik-baiknya. Terima kasih, jangan lupa tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.